Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bun Prof. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Talita, biasa dipanggil Lita, atau nama pena saya adalah Lita ETS. Dan teman-teman juga bisa memanggil saya Tata, karena Tata adalah nama panggung saya di Ibu Profesional Jakarta. Nah, berkaitan dengan Ibu Profesional Jakarta nih, inilah yang akhirnya membuat saya pertama kali melakukan streaming live by YouTube. Wow. Kenapa sih tiba-tiba saya melakukan streaming live YouTube ini? Nah, itu adalah karena saya sedang menjalankan perkuliahan di kelas komunitas Ibu Profesional Jakarta. Nah, di kelas Ibu Profesional Jakarta ini gitu ya, saya mengikuti beberapa tahapan. Memang ada kelasnya, ada beberapa tahapan. Kira-kira apa sih ya pembelajarannya gitu kan? Pembelajarannya itu tentang kehidupan gitu. Nah, mulai dari artikulasi, terus bunda sayang, lalu ada bunda cekatan, bunda produktif, dan bunda solehah. Nah, berkaitan dengan saya yang sedang mengikuti perkuliahan bunda sayang gitu ya. Nah, di perkuliahan bunda sayang ini lebih memfokuskan kepada pengasuhan anak. Nah, ada beberapa tantangan gitu pastinya. Sekarang sudah memasuki tantangan terakhir. Di tantangan terakhir ini, kita juga diajak untuk menantang diri sendiri untuk bisa melakukan streaming live by YouTube gitu. Bisa juga sih pakai media sosial lainnya, kita disuruh milih lah yang paling nyaman buat kita di mana. Kayak gitu. Dan saya mencoba live streaming by YouTube. Itulah dia kenapa saya akhirnya mencoba melakukan streaming by YouTube gitu ya. Oke. Sekarang saya mau membahas apa sih pagi-pagi begini? Udah gitu puasa pertama kali ya. Oh ya, berkaitan dengan puasa pertama, saya izinkan untuk meminta maaf, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Semoga puasa pertama kita bisa lancar dan lancar hingga akhir nanti gitu. Oke, saya akan membicarakan tentang apa sih pagi-pagi di acara saya Ormas, obrolan manis. Sedep ya, dari judulnya aja udah sedep nih. Nah, di obrolan manis kali ini gitu ya, saya mencoba untuk memberikan pengalaman pertama, memberikan pengalaman pertama bukan pertama banget sih, maksudnya memberikan pengalaman karena ini live pertama, jadi pengalaman pertama sih. Pengalaman pertama saya tentang bagaimana sih mendampingi anak dalam menemukan bakat dan minatnya. Jadi di zona terakhir di kelas bunda sayang itu gitu ya, kita diminta atau dituntut untuk melakukan menemukan bakat dan kreativitas atau bakat dan minat anak itu seperti apa gitu. Nah, waktu pas saat menemukan bakat dan minat anak ini di kelas bunda saya itu diajarkan ada beberapa cara gitu. Nah, salah satunya melakukan pencatatan dengan melakukan observasi. Berkaitan dengan melakukan pencatatan dan observasi gitu ya, yang paling penting adalah menurut saya, karena ini juga ilmu yang saya dapatkan dari sekolahnya si sulung gitu ya, berkaitan dengan pencatatan dan observasi itu. Waktu pas saya ikut seminar parenting di sekolahnya si sulung, itu adalah harus mencatat berdasarkan fakta dan bukan asumsi. Apa sih maksudnya fakta dan bukan asumsi itu gitu kan? Nah, apa ya yang berkaitan dengan fakta dan bukan asumsi gitu? Yang jelas adalah kita harus mencatat berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Nah, bagaimana itu gitu ya? Waktu pas pengalaman saya mengikuti seminar tersebut di sekolahnya si sulung waktu pas sebelum pandemi pastinya. Jadi ada sebuah kasus gitu, bukan kasus sih, kejadian waktu pas saya melakukan observasi pencatatan gitu kan. Di situ saya melihat bahwa ada seorang anak laki-laki menjatuhkan air waktu tumpah, dan setelah itu dia langsung juga memperbaiki hasil tumpahannya atau mengepel gitu. Jadi bagaimana yang harus saya catat yang berdasarkan fakta dan bukan asumsi?
yang harus saya catat. Halo, ini dia anak nomor 2 saya, namanya Hiro. Nah, yang berdasarkan fakta dan bukan asumsi adalah seorang anak laki-laki menjatuhkan air dan dia langsung segera berusaha membersihkannya. Nah, lalu yang menjadi asumsi adalah begini contohnya. Seorang anak laki-laki menjatuhkan air karena ceroboh dan karena merasa bersalah, dia segera untuk membersihkannya. Ini dia si sulung, dia juga mau ngezoom. Jadi zoomnya ada 3 kali gitu, padat. Jadi sama nih, dia live, aku zoom. Aku zoom, dia live. Salah, kebalik. Aku live, dia zoom. Nah, waktu pas di sekolah dia melakukan observasi, saya mendapatkan pengalaman ini gitu. Akhirnya lah saya berusaha mencatat segala sesuatunya berdasarkan fakta dan bukan asumsi. Itulah yang akhirnya saya coba terapkan. Bagaimana nih penerapannya untuk saya pribadi waktu pas pencatatan gitu kan. Saat anak misalkan melakukan kegiatan, dia tidak tampak menarik gitu. Nah, bagaimana cara mencatatnya gitu kan? Ya catat saja. Misalkan Alena Alena melakukan kegiatan puzzle dan itu dia tidak begitu tertarik. Nah, asumsinya jangan sampai asumsi begini. Alena melakukan kegiatan puzzle, dia tidak tertarik dan tidak suka. Siapa bilang dia tidak suka? Apa kita sudah menanyakan? Mungkin kalaupun dia tidak tertarik saat itu, bisa jadi dia belum mau waktunya gitu, atau waktunya tidak tepat lah kayak gitu. Jadi untuk menerapkan saat bermain bersama anak gitu kan, ya saya juga berusaha untuk menerapkan pengalaman yang tadi, mencatat berdasarkan fakta dan bukan asumsi. Nggak masalah gitu kan. Alhamdulillah banget, akhirnya saya mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga dalam mendampingi anak pastinya. Jadi kalau misalkan nih si kecil menumpahkan air atau makanan saat makan gitu ya, saya berusaha untuk ada yang jatuh gitu, makanannya ada yang jatuh dan berantakan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya jika lantainya ingin bersih kembali, kayak gitu. Jadi tetap usahakan berbicara kepada anak dengan berdasarkan fakta dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, bukan berdasarkan asumsi. Misalkan pun gitu ya, Bunda dengar kamu kecewanya karena dia misalkan sudah mengeluh. Nah, kan mengeluh sudah pasti kecewa ya, itu kan ekspresi. Nah, berarti ada apa, mengapa kecewa gitu ya, ada yang bisa Bunda bantu seperti itu. Misal kayak gitu sih, itu sih pengalaman yang akhirnya saya terapkan di zona ke-8 ini saat mencari bintang yang membuat anak saya berbinar saat melakukan sesuatu. Sebenarnya waktu pas saya melakukan pencatatan juga ini berkaitan dengan apa ya, programnya dari sekolahnya si sulung juga gitu, karena saya menggunakan Alena, sulung saya itu punya tematik di sekolahnya. Waktu itu temanya adalah belajar tentang bangun datar, bangun ruang, dan alat transportasi dan alat komunikasi. Nah, saat menggunakan alat transportasi dan alat komunikasi gitu kan, nah kita itu disuruh bagaimana sih cara membuatnya. Nah itu waktu pas itu pun kita menggali ide bersama-sama. Mbak Al hari ini mau membuat apa? Bunda, aku hari ini mau membuat telepon rumah. Waktu pas di zaman kita mungkin kita familiar dengan telepon rumah, tapi bagaimana dia bisa mengetahui telepon rumah? Ternyata ada salah satu temannya yang juga membuat hal yang serupa dan dia terinspirasi kayak gitu, dan nggak masalah gitu. Alhamdulillah, dan itu benar gitu bahwa telepon rumah adalah salah satu alat komunikasi. Begitupun dengan bangun datar dan bangun ruang. Alena membuat apa gitu ya, berusaha untuk membuat sesuatu. Bunda, aku mau membuat kotak-kotak dan akhirnya menjadi kubus. Nah ya sudah, alhamdulillah gitu, semua adalah karyanya dia. Kalau misalkan mau lihat seperti apa Alena di zona 8, silahkan banget untuk melihat di Instagram saya Lita ETR1. Jadi di situ udah ada banget apa aja sih yang saya lakukan bersama si sulung saya selama zona 8 ini gitu ya. Alhamdulillah sih tidak ada sesuatu hal yang terlalu
sulit ya, maksudnya ada sesuatu yang terlalu berarti banget gitu sih, enggak gitu ya. Alhamdulillah saya pun merasa menikmati kondisi saat mendampingi si sulung gitu dalam menemani dia beraktivitas untuk membuat prakaryanya untuk tugas sekolahnya, kayak gitu sih. Oke, itu aja yang mungkin bisa aku sharing. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tentu saja ormas ini doain bisa berkelanjutan ya, obrolan manisnya gitu, pastinya dengan topik-topik yang berbeda gitu. Mudah-mudahan teman-teman Bun Prof tidak pernah bosen ya bertemu dengan saya Talita, bisa manggil saya Lita atau Lita ETR nama pena saya, dan nama panggung saya di Ibu Profesional Jakarta Tata. Silahkan mau bebas aja mau pilih yang mana, yang penting tetap dukung terus anak-anak kita apapun keinginannya supaya bisa bersinar sebagai bintang. Karena setiap anak adalah bintang. Ya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Dadah.